Sallallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini Amin. Qala ta'ala wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ya inna rabbi wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi qur'ana jumlatan wahidah kadzalika nuthabbitu bihi fu'adak warattalnahu tartila Nusabbita bihi fu'adak warattarnahu tartila wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Hadirin rahimakumullah, masih surat Furqan. Itu surat yang di dalamnya banyak menerangkan tentang tarik perbedaan antara yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi dengan surat Furqan ini kita akan tahu jelas mana yang batal juga mana yang hak, mana yang batal, mana yang hak. Walaupun kenyataannya itu sebenarnya yang namanya kebatilan itu sudah tidak ada. Yang ada itu hanya pelaku kebatilan. Dan sudah dengan datangnya Rasul Nabi Muhammad SAW dikuatkan dengan Al-Quran, berarti koja'al telah datang yang namanya kebatilan, hancur yang namanya kebatilan. Nah, itu pelakunya masih terus eksis sampai hari kiamat, pelaku kebatilan. Tapi ya kebatilan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi, sebab ja'al haq wa zahaqal batil. Itu salah satu tafsiran mufasir itu seperti itu, ayat ja'al haq wa zahaqal batil. Awalnya surat apa awalnya apa sih? Ja'al haq wa zahaqal batil Al-Quran wa shifa wa rahmatan Yang khasiat. Iya. Nah, lalu wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini rasul ditafsiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi, Nabi mengatakan bersabda, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum-kaumku. Tafsirannya di sini Quraisy. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah mengambil Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Lah, apakah ini cuma orang Quraisy saja? Tidak, justru yang mesti kita takutkan bagi orang mukmin salah satunya ya ayat ini. Jangan sampai kata-kata qaumi, walaupun tafsiran di sini itu adalah Quraisy, tafsiran di sini Quraisy, ya bisa jadi itu orang-orang mukmin. Bisa jadi orang-orang mukmin. Kenapa? Sebab ada hadis yang menjelaskan tentang itu, yaitu man ta'allama Al-Qur'an wa 'allaqa mushafah lam yata'ahad wa lam yandur fih ja'a yaumil qiyamah wa 'allaqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhaduni mahjura iqdi baini wa baina. Ini juga berarti bukan cuma orang kafir Quraisy saja, juga ya orang-orang mukmin yang dia beli Quran cuma ditaruh di lemari aja udah, itu ya jelas mahjur. Quran yang mahjur itu yang ditinggalkan.
nggak pernah dibaca, nggak pernah diapa, cuma buat hiasan aja. Itu termasuk man ittakhadal Quran mahjura. Ya itu kampung-kampung lagi pengantenan baik udah dapat Quran juga. Kalau tidak tahlilan kan sudah dibagi. Disimpan. Man ittakhadal Quran mahjura. Termasuk orang yang mengambil Quran ya ditinggalkan. Bahkan di sini tuh manta alam Al-Quran. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran terus tidak direnungi apa yang ada dalam Al-Quran gitu. Terus tidak diperhatikan apa-apa isi Al-Quran yang masuk pada ayat ini. Apalagi yang tidak dibaca, dipelajari, yang kita alam cuma dipelajari dalam hal bacaannya saja, bacaannya dipelajari, tadrisnya fasih iya. Tapi apa? Tidak memperhatikan isinya, tidak merenungi isinya. Ya udah, berarti dia Qur'annya mahjur, tinggalkan. Itu halnya seperti itu. Lah ayat ini pun itu tidak bisa dijadikan hujah bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an lalu dia dilupakan. Kan ya? Hafal Quran, terus akhirnya lupa. Apa dia masuk ayat ini enggak itu? Berarti kan seakan-akan Qur'annya yang udah hafal itu ditinggalkan. Nah kalau ditafsirnya adalah ayatnya ayat kufar ya tidak masuk. Makanya di sini faradhan huwa lam yu'minu bih. Jadi tafsirannya enak mahjuran itu artinya apa? Mereka berpaling pada Al-Quran, berpaling dari Al-Quran dan tidak mengimani Al-Quran. Fahadil ayat waradat fil kufar. Dan ayat ini itu berkaitan dengan orang-orang kafir al-mu'ridina Al-Quran yang dia berpaling dari Al-Quran. Alladzina lam yu'minu bih. Mereka yang berpaling Al-Quran artinya tidak mengimani Al-Quran. La fi man hafidahu minal mu'minin summa nasiyahu. Bukan orang iman yang dia menghafalkan Al-Quran summa nasi lalu dia melupakannya. Jadi kalau tafsiran ini enak gitu. Tafsiran ini enak. Kamu menghafalkan Al-Quran tapi apa? Itu berarti mahjur. Man ittakhadal Qur'ana banyak yang nakut itu. Banyak nakutnya seperti itu. Ya ini maksudnya ayat ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura itu diberkaitan dengan orang-orang kafir yang tidak mengimani Al-Quran, bukan orang mukmin yang menghafal Al-Quran lalu dia melupakannya. Wa in kana yu'aqabu alaihi fil akhirat, walaupun kenyataannya orang mukmin hafal Al-Quran lalu lupa sama sekali Al-Quran, tetap dia yu'aqab itu diikob disiksa fil akhirat gitu. Sebab apa dalilnya? Lima warodo man ta'allama Quran. Ya, mudah-mudahan kita dengan niat ngaji terus sampai mati gitu, kita tidak termasuk manit takhadal hadal Quran mahjuro. Ya kita seminggu sekali buka ya, seminggu sekali kita kaji, nggak pernah kita meninggalkan Al-Quran kalau nggak pernah ngaji sama sekali gitu. Itu mahjuro. Iya. Ya, kita ngaji berarti kita tidak meninggalkan Al-Quran. Nah, itu berkaitan dengan waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan ini udah jadi sunatullah. Udah jadi sunatullah. Tidak ada seorang nabi pasti dia punya musuh dari orang-orang musyriknya, dari orang-orang yang membangkang akan dakwahan nabi tersebut. Tidak terkecuali engkau, kekasih Muhammad, engkau pun ya jadi musuh bagi orang-orang musyrik kaummu. Maka tetapi nabi-nabi sebelum kamu disakiti oleh orang musyrik, sabar, yang kau pun mesti sabar. Nah kita kalau tanya nabi itu sabar enggak, ya udah nggak usah ditanya ya. Maksudnya kita-kitaan ini yang umpamanya berprofesi mengajak umat dakwah ilallah, itu ada penghalang,
ada musuh, ya memang itu sunatullah itu. Kalau kita saya pengen dakwah ngajak kebaikan, Ya, pasti. tapi pengen jangan ada musuh ya udah nggak usah itu. Nggak ada tantangan umpamanya, tidak ada yang menghalang-halangi, ya udah tidak bisa itu, tidak ada komusnya lah. Kita mengajak kebaikan pasti ada tantangan, pasti ada orang yang melawan akan ajakan itu udah kepastian. Jadi ya biasa saja lah gitu tuh. Cuma itu resepnya sabar gitu aja. Nah sebenarnya mau untuk kita-kitaan. Kamu mengajak apa yang dibawa oleh Nabi, ya pasti. Kapasitas kamu apa kualitas kamu keimanannya seperti apa, nanti musuhnya pun secara otomatis sesuai gitu musuhnya sesuai. Kita kelasnya kopral ya musuhnya kopral gitu. Mau lebih berat mah. Semua tidak bakalan lebih berat itu. Iya. Kalau kitanya kelasnya jenderal ya jenderal lagi musuhnya itu. Otomatis. Itu udah sunatullah. Wakadal kajalna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan pasti orang yang memusuhi kita itu minal mujrimin. Kalau bukan mujrim pasti akan membantu kita. Kalau yang menentang kita berarti minal mujrimin. Maka ya resepnya satu, gitu aja udah sabar aja Ujang ya. Sabar. Wa kafa bi rabbika hadiyau wa nasira. Lah umpamanya kita dijadikan oleh Allah jadi pendakwah. Jadi pendakwah jangan sekali-kali berharap pertolongan kepada selain Allah. Jangan sekali-kali. Itu yang ada akan adalah kekecewaan pasti. Pasti yang ada kekecewaan. Kita berharap aduh teman, saudara kita baik ini. Udah yang ada kekecewaan sebab wa kafa bi rabbika hadiyau wa nasira. Jadi tantangan itu justru supaya kita itu tidak pernah minta pertolongan kepada selain Allah. Umpamanya ada menolong, ya itu salah satu mungkin yang dikirimkan oleh Allah. Tapi hati kita berharap kepada selain Allah, waduh celaka itu. Kecewa yakin itu. Kan itu. Emang jadinya mengandalkan orang lain mah udah kecewa aja. Jadi wa kafa bi rabbika hadiyan laka. Wa nasiron laka ala adai. Nah. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alal qur'an jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir mengatakan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran ini diturunkan secara sekaligus gemblang sebagaimana diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa blek langsung satu kitab. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud langsung blek satu kitab. Begitu pun kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa langsung Nabi Isa langsung blek satu kitab. Tapi Al-Qur'an mah beda. Al-Qur'an beda. Makanya orang kafir menginginkan coba seperti Nabi Musa katanya itu diturunkan Al-Qur'an sekaligus. Nabi Isa diturunkan sekaligus, kamu mah berangsur-angsur gitu tuh. Bisa enggak sekaligus gitu. Itu kan tantangan yang kalau kita tuh gimana ya? Tantangan seperti itu. Beda Al-Qur'an mah. Kadzalikal nutsabbita bihi fuadak warattarnahu tartila. Wala yatuna bimatsan illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsiro. Lah ini alasan kenapa Al-Qur'an diturunkan berangsur tidak seperti kitab yang lain, Taurat, Zabur, Injil. Sebab karena memang Al-Qur'an itu disiapkan untuk sampai hari kiamat. Dan ini udah sampai berjalan hampir 1500 tahun ya. Sedikit lagi ya. Hampir 1500 tahun. Karena memang disiapkannya Al-Qur'an itu untuk sampai hari kiamat. Nusabbitu fuadak satu. Alasannya linusabbita bihi fuadak
linusabbita bihi fuada, supaya kekuatan hatinya Nabi itu, supaya kekuatannya itu luar biasa. Stabil ya. Itu alasan pertama. Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Warattarnahu tartila. Jadi syai'an wa syai'an. Supaya apa? Dengan bertahap-bertahap itu satu, supaya mudah kita memahami, jadi mudah memahami, jadi mudah kita menghafalkan. Bagaimana kalau Quran itu ya sekaligus bleg gitu tuh. Ya kayaknya sahabat juga langsung ngapalin ya. Langsung ngapalin, ya sibuk dengan ngapalin Quran aja. Disebut dengan ngapalin Quran aja. Walayatuna bimatsalin illa jinaka bil haq. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu dalam turunnya itu ada asbabun nuzul. Ada sejarah ini turunnya ayat ini seperti ini, ayat ini seperti ini. Nah, makanya apa? Sangat tepat untuk kita bisa memahami Al-Quran. Beda kalau diturunkan sekaligus sulit untuk memahaminya. Kalau disertai dengan asbabun nuzul, maka konteksnya, oh waktu turunnya Al-Quran konteksnya seperti ini, itu permasalahannya seperti ini. Jadi kan paham gitu, paham. Wa ahsani wala jinaka bimas illa jinaka wa illa jinaka bihaq wa ahsanata juga gitu, supaya apa yang didatangkan oleh orang-orang kafir berupa ucapan atau apa itu langsung dengan jawaban yang tepat. Beda umpamanya ini pegangan untuk jawab orang kafir, kasih satu kitab blek. Ada permasalahan orang kafir, buka-buka dulu, diingat-ingat ini mana ayat yang tepatnya ini untuk jawaban ini. Iya kan repot. Iya. Ini untuk jawabannya apa ya masalah orang kafir ini tuh. Di Al-Qur'an aja ini repot. Tapi kalau masalah ini turun ayat, oh jawabannya itu sangat tepat sekali. Itu wa ahsan illa ji'naka bil haq wa ahsana tafsir. Jadi ayat ini menjelaskan tentang alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tidak berangsur-angsur, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Bahkan sampai rentang waktu 23 tahun itu rentang waktunya turunnya Al-Quran. Alladzina yusharu ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrun makana wa adallu sabila. Mereka yang digiring ala wujuhim dengan memakai jalannya, dengan memakai kepala. Sebab nanti di akhirat itu ada orang yang itu jalannya pakai kaki, ada yang jalannya ada yang pakai kepala. Itu gimana jalannya pakai kepala itu? Berjalan pakai kepala, ala wujuh, bukan cuma kepala, ala wujuhim, wajahnya itu. Jadi gantinya kakinya itu adalah wajahnya. Sampai kan pernah itu gimana orang jalan pakai wajah ya? Lah sahabat itu tanya, Rasul itu gimana ada orang berjalan pakai wajah? Kalau pakai tangan masih bisa dipahami ya, berjalan pakai tangan gitu. Ini berjalan pakai kepala. Gimana itu? Nah, jawabannya Rasul mah, "Dak yang kamu berjalan dengan memakai kaki itu adalah sangat mudah baginya untuk orang berjalan dengan memakai wajah gitu." Jadi ya, kamu juga berjalan pakai kaki itu karena ada yang menjalankan kamu berjalan pakai kaki. Begitupun nanti di akhirat ada orang berjalan pakai wajah itu. Yang menjalankan itu adalah Allah, tapi dia berjalannya pakai wajah, ala wujuhnya. Dan itu ciri orang yang nanti digiring ila jahannam. Boleh kasyarru makan wa dhallu sabila. Orang yang berjalannya pakai kepala wajah, ya, itu adalah digiring ke neraka jahanam. Itu syarru makan, sejelek-jeleknya tempat tinggal. Wa dhallu sabil, aqta tariqan min ghairihim, dan itu adalah jalan wa dhallu sabil, dan jalan yang salah min ghairihim bahwa kufruhum.
Dah, walaqad atayna Musa kitab wa jalna mau akhahu Harun wazira. Nah, itu dan ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Saya telah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan saya jadikan bersama Nabi Musa saudaranya itu Nabi Harun jadi wazir, jadi mu'in. Jadi mu'in. Nah, kita kan setiap nabi itu punya wazir. Setiap nabi punya awari. Setiap nabi itu punya sebagaimana dalam kerajaan lah. Nah, kalau wazirnya Nabi Muhammad siapa? Siapa itu? Wazirnya Nabi Muhammad itu. Siapa ketua? Siapa? Yang itu kayak munafik itu. Wazirnya Nabi Muhammad itu. Sayyidina Ali. Itu kasusnya kan terjadinya waktu perang Tabuk. Waktu perang Tabuk semua, dan ini adalah perang yang memerlukan dana besar, juga tentara yang sangat besar. Ya, dan Nabi menjanjikan banyak janji di dalam perang Tabuk tersebut. Nah, satu waktu sahabat semuanya antusias untuk ikut perang. Cuma sahabat Nabi itu perang Tabuk atau perang apa ya? Akhirnya Nabi menyuruh sahabat Ali untuk jangan berangkat. Nabi menyuruh sahabat Ali untuk jangan berangkat. Nah, sahabat Ali maksa, tetap pengen berangkat. Sebab sebelumnya itu ada banyak janji lah Rasul terhadap perang ini, itu tentang pembuktian bagaimana orang kafir juga antara orang mukmin. Lah, lalu Nabi menyuruh sahabat Ali, tetap sahabat Ali pengen berangkat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, bersabda, anta minni bimanzilati Harun mim Musa. Anta minni bimanzilati Harun mim Musa. Wahai Ali, engkau minni dariku tuh bimanzilati Harun mim Musa. Kedudukannya seperti Nabi Harun. Waktu Nabi Musa mau mengambil kitab, itu kaumnya dipasrahkan ke Nabi Harun. Mau mengambil kitab Taurat, udah Harun kamu di sini saja. Saya akan mengambil kitab di Gunung Sinai. Lalu dipasrahkan kaumnya kepada Nabi Harun. Dan itu juga Nabi itu dipasrahkan di Madinah itu kepada sahabat Ali. Karena perang itu janjinya sangat, itu Nabi sahabat Ali tidak mau. Akhirnya sampai Nabi mengatakan, wahai Ali, anta minni bimanzilati Harun mim Musa. Apakah kamu tidak mau? Kedudukanmu terhadapku seperti kedudukan baru sahabat Ali mau. Sahabat Ali mau, akhirnya ditinggalkan, tidak ikut perang. Karena waktu itu ada bahasa Nabi seperti itu. Lah, cuma oleh orang-orang Syiah bahasa ini dijadikan bahwa sahabat Ali itu juga Nabi. Sebagai ada hadis ini, sebab kata Nabi, anta minni bimanzilati Harun mim Musa. Nabi Harun Nabi Rasul, Nabi Musa Nabi Rasul, Nabi kita Nabi Rasul. Dan sahabat Ali kedudukannya seperti Nabi Harun. Sahabat Ali pun ya Nabi Rasul, kata orang Syiah gitu. Karena berangkatnya itu dari hadis ini. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah gitu tuh. Ahli sunnah wal jamaah wal murad bihi mutlaqul i'anah, yang dimaksud anta bimanzilat anna min bimanzilat Harun Musa itu mutlaqul i'anah lal musyarakah fil ittisaf bi risalah. Itu hanya sekedar bahwa sahabat Ali itu benar-benar membantu apa yang dibawa oleh Nabi, bukan musyarakah fil ittisaf bi risalah, bukan sekutu dalam persifatan risalah. Oh, Nabi
Rasul, berarti sahabat Ali pun Rasul tidak seperti itu, samanya itu. Di fainaman asbatah li aliyin, barang siapa yang menetapkan risalah kepada sahabat Ali faqad kafar, sungguh dia kafir. Sungguh dia kafir. Ya, seperti orang-orang Syiah itu yang menetapkan sahabat Ali itu adalah nabi. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, orang Syiah itu ada bahwa malaikat Jibril sebenarnya turun wahyu itu suruhnya oleh Allah itu kepada sahabat Ali gitu. Sebenarnya katanya kata orang Syiah sebenarnya diturunkan kepada sahabat Ali, cuma Jibrilnya itu aduh kenapa katanya nyasarnya kepada itu katanya, malah ada gitu Salah alamat. Itu sebagian orang, sebab yang namanya Syiah juga cabangnya banyak, bahkan yang lebih itunya lagi ya sampai sahabat Ali itu seperti Nabi Isa dianggap Tuhan lah ya, ada gitu tuh, ada ya. Pokoknya kita dalam arti tentang wazirnya Nabi kita adalah sahabat Ali, arti dalam arti membantu, bukan musyarakah fil ittisaf risalah. Wajalna mahodan, jadinya Nabi Harun itu jadi wazirnya Nabi Musa itu karena memang permintaan Nabi Musa. Apa ayatnya itu? Wajahnya Harun akhi sujud fi amri kain usab ya kafiro wa nadzuruka kafiro. Ayat itu. Jadi apa sih bahasanya tuh? Rekomendasi atau apa itu? Iya, rekomendasi. Iya. Mantap ya. Faqul nadaba ila qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Nah, lalu saya katakan kepada keduanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba, pergilah kalian berdua ila qaumil ladina kadzabu bi ayatina, kepada kaum yang mereka telah mendustakan ayat-ayatku. Apa sih ayat-ayatku itu? Ayat-ayat itu kan tadi itu berupa ayat-ayat bisa Qur'aniyah atau ayat sifatnya kitab Taurat atau gitu. Tapi ini diturunkan sebelum itu. Kaumnya Nabi Musa itu kaum Kipti, berarti kaum Mesir. Kipti Fir'aun wa qaumi wa dzafir bi risalah maka dahuma. Lalu ternyata kaum Kipti dan Fir'aun mendustakannya. Fadamarnahum tadmira. Lalu dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya dengan ditenggelamkan. Wa qauma nuhin lamma kadzdzaba rusul wa aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa atadna lidzalimina adzaban alimah. Sehabis Nabi Musa juga Allah menceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh, lamma kadzdzabur rusul, sewaktu mereka mendustakan para utusan. Kok kenapa pakainya rusul, sedangkan padahal Nabi Nuh kan cuma satu? Oh, bisa jadi sebab rentang waktu antara Nabi Nuh dan Nabi sesudah Nabi Nuh itu sangat lama. Jadi seakan-akan itu banyak rasul. Atau tafsirannya itu dengan kita mendustakan satu nabi berarti kita mendustakan nabi-nabi yang lain. Maka redaksinya lama kadzabur rusulan, kan kadzabur rasulan. Aghraqnahu majalna linnasi ayah. Dan sebagaimana Nabi Musa, Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan, begitupun kaumnya Nabi Nuh juga ditenggelamkan. Wajalnahum linnasi ayah, dan saya jadikan mereka itu bagi kaum generasi umat sesudahnya itu jadi ayat, jadi pelajaran. Wa atadna lidzalimina adzaban alimah, dan saya ancam di akhirat bagi orang-orang yang zalim itu adzaban alimah, adab yang pedih. Nah, adab yang pedih itu bukan adab yang Allah turunkan di dunia. Itu tidak seberapa kalau adab yang Allah turunkan kepada kaum mujrimin di dunia. Kan di akhirat itu lebih adab itu ada adaban azimah, ada adaban alimah, ada adaban syadidah, ada adaban muhina.
Itu beda-beda itu. Adaban syadida, adaban muhina, adaban alima, adaban kabiro. Ya memang peruntukannya beda-beda. Kapan adaban muhina diberikan oleh kaum yang karakternya seperti ini. Adaban kabiro diberikan kepada kaum yang karakternya seperti itu. Nah, kaum yang modelnya seperti kaumnya Nabi Nuh dan Raja Fir'aun itu adalah adaban alima. Hadirin rahimakumullah, jadi pada malam ini beberapa poin yang kita kaji. Pertama, tentang satu, bahwa ancaman Allah atau apa yang diitukan Nabi kepada Allah tentang masalah Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu kita termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Kedua, nanti ya banyak sebenarnya itu. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjur itu tafsirannya. Kedua, tentang kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur bertahap sampai rentang 23 tahun. Dan juga ketiga, tentang ancaman orang-orang yang zalim nanti di akhirat dia akan berjalan dengan memakai wajah. Dan juga tentang pemberian Allah diberikan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan ini diberikannya kitab Allah kepada Nabi Musa sehabis Raja Fir'aun ditenggelamkan, baru kaum Bani Israil minta panduan hidup. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah, lalu diberilah panduan itu, pedoman itu berupa kitab Taurat. Itu menjelaskan tentang kaumnya Nabi Nuh. Yang pesan dari sini, kedua kaum tersebut dijadikan pelajaran bagi kita. Wallahu alam. Enggak.